Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Burkan di channel Arif Burkan. Demi kali ini Kak Burkan kembali berbagi informasi terbaru ya seputar P3K 2024. Oke. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, ini ada kabar terbaru Bapak Ibu ya. Jadi ini ada kabar terbaru dari P3K tahap 1 ya Bapak Ibu ya. Intinya Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa untuk tahap 1 memang sudah dinyatakan lulus Bapak Ibu ya untuk teman-teman yang R1-L atau R2-L. Jadi sini ada P3K tahap 1 tahun 2024 akan dilantik dalam waktu dekat. Tentunya ini menentukan apakah teman-teman ini mendapatkan THR Lebaran 2025 atau tidak. Nah, tentunya nanti penentuan THR itu biasanya berdasar di SK-nya Bapak Ibu ya. Jadi ini berdasar di SK-nya. Nah, teman-teman nanti itu dapat SK-nya itu bulan apa? Nah, kalau teman-teman nanti dapat SK-nya itu antara Februari ataupun Maret ya maksimal, itu kemungkinannya itu bisa dapat. Nah, jadi untuk Februari atau Maret nanti teman-teman itu bisa mendapatkan THR seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya nanti ini juga berkaitan untuk teman-teman yang notabene itu sudah statusnya itu adalah R1-L atau R2-L Bapak Ibu ya. R1-L atau R2-L ataupun R3-L ini mendapatkan ya peluang ya kan untuk mendapatkan THR dari raya di tahun ini tentunya Bapak Ibu ya. Tentunya ini berita dari tribunpariangan.com Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 ini telah berada di ujung tahap. Nah, tentunya pasalnya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa seluruh rangkaian seleksi telah rampung dilaksanakan. Tentunya pada tahap ini itu teman-teman itu disuruh mengisi DRH ya kan, DRH. Nanti batas maksimalnya tanggal berapa? Nah, nanti batas maksimalnya itu adalah tanggal 31 Januari 2025. Nah, kalau teman-teman pada saat 31 Januari ini belum menyelesaikan, itu teman-teman bisa dipastikan gagal ya untuk mendapatkan NIPPPK seperti itu. Jadi mulai sekarang mendingan difinalisasi ya Bapak Ibu ya pengisian DRH-nya. Dan hingga hari ini itu peserta masih menunggu nih tanggal pelantikan alias tahap penutup Bapak Ibu ya. Bagi peserta yang resmi edisi tahun anggaran 2024. Nah, adapun di sini perkiraannya Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Nah, di sini tahun ini berdasarkan perkiraan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 itu jatuh pada tanggal 30 Maret 2025. Dan dengan aturan bahwa tunjangan hari raya THR ini dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum hari raya. Nah, jika teman-teman itu SK-nya itu akhir Februari, ya kan, keluarnya SK PPPK ini akhir Februari, itu bisa dipastikan ya teman-teman itu dapat, ya kan, dapat. Ataupun paling lambat teman-teman ini awal Maret lah ya kan. Kalau awal Maret ini juga kemungkinan besar itu mendapatkan. Tapi kalau sampai Maret itu belum keluar SK atau SK-nya nanti keluar April, itu harapannya cukup kecil Bapak Ibu ya, karena ini sudah ada regulasinya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dengan begitu maka tanggal 20 Maret ini digadang-gadang menjadi waktu pembayaran THR yang paling cepat tahun ini. Hal ini bisa diprediksi juga akan berjalan seiring dengan pelaksanaan pelantikan para tenaga P3K tahap 1 tahap ini. Lantas apakah tenaga P3K juga akan mendapat THR? Nah, ini jelas Bapak Ibu ya, karena di sini P3K itu juga posisinya itu sebagai ASN. Nah, kalau ASN itu sudah ada undang-undangnya, itu pasti dapat. Baik P3K maupun CPNS itu pasti dapat Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini sudah ada aturannya, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa seperti yang diketahui, untuk PNS dan P3K, pemerintah ini setiap tahun ini mengeluarkan ini peraturan pemerintah terkait dengan pemberian THR dan gaji ke-13. Nah, tentunya di sini THR dan gaji ke-13 itu mencakup gaji pokok, ada tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Nah, dan tunjangan jabatan juga Bapak Ibu ya.
Kemudian untuk ASN di daerah atau Pemda, itu tunjangan penghasilan tambahan atau TPP bisa menjadi komponen tambahan. Nah, sedangkan proses penetapan SK ini masih berlangsung ya, atau penetapan SK dan TMT P3K tahap 1 ini masih berlangsung. Nah, berdasarkan edaran BKN, proses usulan penetapan NIP dan P3K tahap 1 di sini tahun 2024 ini dilakukan 1 Februari, ya kan? 1 Februari sampai 28 Februari 2025. Artinya kalau kita analisis, karena dia itu katakanlah SK itu katakanlah keluar di Februari, ya kan, akhir Februari, otomatis secara regulasi teman-teman ini dapat ya teman-teman. Nah, akhir Februari berarti teman-teman ini kemungkinan itu dapat THR maupun gaji ke-13. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini pertama yang dilakukan adalah setelah usulan diterima, ya kan, setelah usulan diterima, pengangkatan ASN akan berlaku mulai 1 bulan berikutnya. Nah, tentunya artinya P3K tahap 1 ini akan menerima SK pengangkatan paling cepat pada tanggal 1 Maret 2025. Karena tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa untuk P3K tahap 1 ini belum menerima gaji ya pada bulan Februari. Maka kemungkinan mereka tidak mendapatkan THR ini juga sangat besar juga Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini Bapak Ibu bisa perhatikan karena ini tidak pasti juga Bapak Ibu ya. Bisa saja nanti pada saat SK keluar Februari, tapi nanti gaji pertamanya ya kan masuk pertamanya itu bisa saja Maret atau April ya kan, bisa April. Kalau April otomatis teman-teman tidak dapat. Jadi ini kemungkinannya itu bisa dapat, bisa enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau keluarnya katakanlah akhir Februari, ya kemungkinan nanti bisa dapat ya kan, seperti itu. Nanti tergantung regulasinya seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bagi tenaga honorer atau non ASN yang belum menerima SK, ya kan, mungkin akan menerima THR dari anggaran non ASN pemerintah daerah. Nah, kan pembagian SK-nya itu sangat molor sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita juga tidak bisa memastikan, nah teman-teman ini dapat atau enggak. Nah, semoga saja nanti pembagian SK-nya itu sesuai jadwal sehingga nanti teman-teman bisa dapat seperti itu. Nah, bagaimana dengan gaji ke-13 P3K tahap 1? Nah, ini berbeda dengan THR Bapak Ibu ya. Kalau gaji ke-13 itu biasanya diberikan bulan Juni. Nah, kalau Juni sih aman Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya teman-teman ini pasti dapat kalau gaji ke-13. Nah, kalau Juni ini kalau kita perkirakan ini tentunya selambat-lambatnya ya atau semolor-molornya ini teman-teman sudah bisa menerima SK. Berarti kalau ke-13 ini relatif aman. Artinya teman-teman dapat. Tapi kalau THR kita belum bisa memastikan Bapak Ibu ya. Tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa besarnya gaji ke-13 itu dihitung berdasarkan komponen penghasilan di bulan Mei. Untuk menerima gaji ke-13, P3K tahap 1 ini harus sudah menerima gaji pada bulan Mei. Demikian, di sini surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT, ya kan? SPMT ini ditetapkan paling lambat 1 Mei 2025 dong. Nah, apabila SPMT ini ditetapkan setelah tanggal tersebut, maka gaji bulan Mei tidak akan diterima. Sehingga otomatis gaji ke-13 tidak bisa diberikan. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman itu seenggak-enggaknya itu harus menerima gaji di bulan Mei. Nah, dengan demikian pada tahun 2020 ini P3K tahap 1 ini diprediksi belum mendapatkan THR setara ASN karena gaji pada bulan Februari. Tentunya gaji ke-13 masih memungkinkan nih untuk diterima P3K tahap 1. Nah, karena di sini untuk SPMT ini ditetapkan tepat waktu ya, sebelum syaratnya itu harus sebelum 1 Mei 2025. Nah, tentunya ini berdoa saja ya untuk teman-teman yang sudah diterima P3K tahap 1, ya kan setelah mengisi DRH, terus NIPWK terbit dan teman-teman sudah keluar SK-nya nanti langsung mendapatkan gaji pertama dan insya Allah nanti dapat THR maupun gaji ke-13 ya Bapak Ibu ya. Seperti itu dulu informasi dari Kak Muton, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat Bapak Ibu ya. Oke, salam semangat terus dari Kak Muton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.